الهجرة رحلة هادينا إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع. Karena seorang pemuda itu diangkat derajatnya sesuai kadar keyakinannya. Dan setiap orang yang tidak punya keyakinan, maka dia tidak bisa mengambil manfaat. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam kajian mendalam bait ke-17 ini, insya Allah akan dibahas satu topik saja, yaitu barakah i'tiqad atau keyakinan. Jadi ringkasnya Al-Imriti dalam bait ini ingin menunjukkan berkahnya i'tiqad, yakni sebuah keyakinan yang benar tentunya. I'tiqad itu memang mempengaruhi manfaat yang didapatkan orang. Bukti terbesarnya adalah orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka itu lama hidup bersama Nabi, tapi sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergaul lama dengan Nabi, mendengar ceramah Nabi, mendengar ajaran Nabi, mendengar sabda Nabi, mendengar Al-Quran, tapi sama sekali tidak mendapatkan berkah ilmu dari Rasulullah. Apa yang salah dari orang-orang munafik ini? Kesalahan mereka adalah i'tiqad, keyakinan mereka yang rusak terhadap Rasulullah, yakni tidak meyakini Rasulullah itu orang baik, tidak meyakini bahwa Rasulullah itu manusia pilihan Allah, tidak meyakini bahwa Rasulullah itu orang soleh, tidak meyakini bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Akhirnya Allah tidak memberinya berkah, walaupun setiap hari itu punya peluang untuk selalu mendengar ajaran-ajaran Nabi. Karena itulah, sebagian ahli hikmah itu mengatakan al-fawaidu fil aqaid, yakni manfaat, faidah itu sesungguhnya terletak pada keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang. Orang itu kalau keyakinannya kuat pada sesuatu, maka dia akan mendapatkan manfaat juga dari keyakinannya tersebut. Kata salah seorang ulama yang bernama Ibnu Binti Al-Mailaq, beliau mengatakan, wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu lam yakhib fallahu mu'tihi wa laysa yanfa'u qutbul waqti dha khalalin fil i'tiqad wala man la yuwalihi. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya keyakinan itu sangat penting, sampai ketika seorang hamba itu salah sekalipun, maka Allah itu tidak akan mengecewakan dia. Dia akan diberi sesuatu sesuai dengan keyakinannya tersebut. Bahkan ditegaskan di sini, seorang kekasih Allah yang mencapai level wali kutub sekalipun tidak akan pernah bisa memberi manfaat orang yang i'tiqadnya rusak. Ibnu Binti Al-Mailaq ini terkenal dengan salah satu karya beliau terkait dengan Ma'rifatullah, yakni sebuah risalah kecil yang berjudul Jawabu Man Istafhama 'an Ismillahil A'zam. Kebetulan saya menyimpan manuskripnya, alhamdulillah. Tetapi awas, jangan sampai memegang riwayat yang keliru ya. Ada riwayat terkait dengan i'tiqad ini sering disalahgunakan. Kalau ini tidak diwaspadai bisa menggiring kepada kemusyrikan. Ada riwayat yang bunyinya begini, lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu Allahu bihi. Seandainya salah seorang di antara kalian berbaik sangka terhadap sebuah batu, maka Allah akan memberikan manfaat dengannya. Nah, riwayat ini bukan hadis Nabi, bahkan itu adalah hadis palsu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, riwayat itu dipakai para penyembah batu untuk membenarkan penyembahannya. Dalam kitab Kashful Khafa, di sana disebutkan, huwa min kalami ubadil asnam
alladzina yuhsinuna dhannahum bil ahjar. Itu adalah ucapan para penyembah berhala yang mereka berbaik sangka terhadap batu-batu. Kata Al-Junaid, i'tiqad penting dalam perjalanan menuju Allah, sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin Al-Ahsai dalam syarahnya, adalah meyakini jalan menuju Allah yang berbasis wahyu, dan bahwa itu akan mengantarkannya kepada Allah. Nah, keyakinan semacam ini, kata Al-Junaid, itu sudah separuh kewalian. Kata beliau, al-imanu bi tariqina hadza nisfu wilayatin. Mengimani jalan kami itu sudah separuh kewalian. Al-Junaid ini termasuk sufi awal yang masih bersih, yang belum tercemar dengan tasawuf filsafat. Jadi tasawufnya masih murni betul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu sejumlah ulama yang cukup tajam mengkritik tasawuf seperti Ibnu Taimiyah, beliau pun memuji Al-Junaid ini sebagai sufi yang saleh. Di antara i'tiqad penting adalah i'tiqad kepada orang-orang saleh di kalangan ulama terdahulu, terutama as-salafus saleh, yakni meyakini bahwa mereka orang baik. Jadi kita wajib memberikan ihtiram atau penghormatan, atau ijlal, yakni pemuliaan, dan i'zam, pengagungan. Orang yang memiliki keyakinan yang baik dan husnuzan yang indah kepada orang-orang soleh, maka insya Allah akan mendapatkan berkah mereka, terutama sekali mendapatkan manfaat dari ilmu mereka, dan akan dikaruniai kefahaman dari rahasia-rahasia ilmu mereka. Terutama guru real dan guru langsung, wajib namanya murid dan santri itu menghormati gurunya. Bahkan kata sebagian ulama, menjaga hak guru itu lebih kuat daripada menjaga hak orang tua. Alasannya apa? Alasannya adalah karena guru itu menjadi sebab kehidupan hakiki yang sifatnya abadi. Sementara orang tua itu umumnya menjaga kehidupan di dunia saja. Nah, yang mengerikan adalah hukuman minimal bagi orang yang merendahkan orang-orang soleh adalah dicegah mendapatkan berkah dari mereka. Na'udzubillahi min dzalik. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة